Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Wilmy Eka Putra, SEMSI, CIK, NR, CSRS, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi ke-11 pada pertemuan ke-12 mata kuliah ini, dengan judul faktor-faktor keperilakuan pada penganggaran modal. Sebelum saya memaparkan materi ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Leonita Dharma Putri dengan NIM C1C020033, kelas R009, Prodi Akuntansi. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Pertama, mengenai definisi penyusunan anggaran modal. Penganggaran modal adalah proses pengalokasian dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Keputusan penganggaran ini dibuat ketika dibutuhkan dan melibatkan jumlah uang yang relatif besar. Komitmen pendanaan jangka panjang, ketidakpastian karena jumlah waktu yang terlibat, dan kesulitan memperkirakan variabel pengambilan keputusan, yaitu jumlah arus kas, waktu, dan sebagainya. Yang kedua, mengenai jenis dan pentingnya faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal. Keberhasilan atau kegagalan suatu proyek sebelumnya tergantung pada kinerja karyawan yang melaksanakannya, yang merupakan ilustrasi lain dari adanya faktor perilaku ini. Selanjutnya, saya akan membahas faktor-faktor keperilakuan. Yang pertama, masalah dalam mengidentifikasikan proyek potensial. Individu yang terlibat dalam proses penganggaran perlu kreatif untuk menemukan dan menyelidiki sejumlah proyek modal potensial yang dapat dipilih oleh organisasi. Agar proses pertimbangan berlangsung, proyek harus ditentukan secara memadai, setelah itu telah diidentifikasi. Penerapan proyek potensial ini tidak boleh diputuskan jika variabel keputusan penting tidak ditentukan. Yang kedua, masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Memprediksi data untuk pengambilan keputusan harus memperhitungkan perubahan dalam keberhasilan proyek dari waktu ke waktu, dengan mempertimbangkan peningkatan kinerja karyawan yang terlibat. Grafik peningkatan kinerja pembelajaran dapat digunakan untuk menggambarkan proses pembelajaran ini, karena kurva ini akan bervariasi tergantung pada keadaan. Sangat penting bahwa mereka yang terlibat dalam proses penganggaran modal dengan hati-hati memperkirakan kurva belajar karyawan proyek. Ketika membuat perkiraan yang akurat dari biaya proyek, faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah tingkat potensi pergantian karyawan. Selanjutnya, yang ketiga, masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Fakta bahwa metode pemilihan proyek dan metode tinjauan kinerja tidak sesuai adalah aspek perilaku dari prosedur pemilihan proyek. Kinerja jangka pendek yang sering diukur dengan pengembalian akuntansi secara alami akan menjadi fokus manajemen tingkat bawah, dan untuk tingkat yang lebih rendah, manajemen tingkat menengah selama evaluasi kinerja dan diskusi kompensasi. Manajer tingkat bawah kurang memperhatikan proyek yang telah dilakukan dengan baik, tetapi belum dimulai untuk sementara waktu. Bias yang melekat ini disebabkan oleh prosedur tinjauan kinerja, seharusnya untuk dijelaskan kepada manajemen tingkat atas. Yang keempat, yaitu masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri dengan proyek. Jika manajer memulai proyek yang mereka identifikasi, ini dapat menghadirkan tantangan. Karena proyek pada umumnya berkaitan dengan individu atau divisi yang eksplisit.
Individu tersebut umumnya akan menjadi oleh dan terlibat dengan usaha masa lalu sesuai preferensi pribadi mereka dan berusaha untuk membuat mereka efektif atau tampak bermanfaat setelah mereka disubsidi atau ditransfer ke bagian lain. Selanjutnya, pengembangan anggota dan proyek modal. Manajemen puncak harus mempertimbangkan apakah proyek yang diusulkan bermanfaat bagi pengembangan dari sudut pandang pengusul saat ini ketika memilih proyek. Proyek bisa terlalu besar untuk ditangani oleh individu atau divisi tanpa menjadi putus asa. Di sisi lain, manajemen puncak dapat mendorong divisi untuk mengajukan proyek yang tidak menarik secara finansial, yang dapat menghasilkan manfaat pelatihan karyawan di masa depan yang tidak mungkin diukur. Selanjutnya, penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Beberapa ilmuwan perilaku menyarankan proses penganggaran modal secara keseluruhan ini seperti ritual. Mereka menyarankan agar manajer tingkat bawah jarang menyerahkan proyek, kecuali mereka memiliki peluang bagus untuk disetujui. Penolakan proyek dikaitkan dengan rasa malu yang berlebihan dan kehilangan muka. Sebuah proyek biasanya memerlukan serangkaian tinjauan dan persetujuan di tingkat organisasi yang lebih tinggi, setelah menerima persetujuan awal di tingkat organisasi yang lebih rendah. Proyek memperoleh momentum yang sulit dihentikan saat proses persetujuan sedang berlangsung. Analis dan pengambil keputusan di tingkat atas biasanya tidak mau menolak proyek yang telah menerima persetujuan di beberapa tingkat yang lebih rendah. Ketika dana tersedia, proyek biasanya disetujui karena beberapa manajer dan analis tingkat atas telah menunjukkan dukungan dan komitmen pribadi mereka terhadap proyek. Mereka yang sebelumnya telah memberikan persetujuan untuk proyek akan melihat penolakan pada saat ini sebagai tamparan di wajah. Selanjutnya, perilaku mencari risiko dan menghindari risiko. Risiko mempengaruhi orang secara berbeda, sementara yang lain mencoba menghindarinya, tetapi beberapa orang tampaknya senang mengambil risiko dan berada dalam situasi yang berbahaya. Saat menyiapkan anggaran modal, pengambil keputusan tingkat penghindaran risiko akan bergantung pada sejumlah faktor yang akan mempengaruhi bagaimana mereka akan menanggapi suatu proyek. Menurut persepsi mereka tentang risiko, dua pembuat keputusan yang berbeda lebih mungkin untuk mencapai kesimpulan yang berlawanan berdasarkan kumpulan data yang sama. Yang terakhir, membagi kemiskinan. Praktik penganggaran modal seringkali secara signifikan dipengaruhi oleh masalah pembagian kemiskinan. Ini terjadi ketika ada lebih banyak inisiatif anggaran modal yang bisa lebih menguntungkan daripada dana untuk mendanainya. Situasi yang dikenal sebagai rasionalisasi modal. Dalam keadaan ini, manajemen puncak kadang-kadang memutuskan untuk mendistribusikan dana yang tersedia kepada sebanyak mungkin manajer. Bahkan jika melakukannya, berarti meninggalkan proyek yang lebih menguntungkan. Ini mungkin terjadi. Misalnya, jika manajer D memiliki 3 proyek dengan potensi tinggi, tetapi manajer E dan F masing-masing memiliki proyek dengan potensi menengah, dalam hal hanya 3 proyek yang dapat didanai. Manajemen dapat memilih untuk hanya mendanai salah satu proyek manajer untuk juga mendanai manajer proyek E dan F. Selanjutnya mengenai tampilan rasional. Proses pengembangan anggaran modal sangat melibatkan unsur manusia. Dalam mengevaluasi elemen-elemen ini, juga disorot bahwa ada masalah yang disebabkan oleh tantangan menemukan dan memilih proyek modal serta perlunya penilaian dan daya cipta manusia.
Ada masalah yang disebabkan oleh betapa sulitnya memprediksi perilaku manusia dan bagaimana hal ini diperburuk oleh seberapa besar proyek modal jangka panjang. Karena evaluasi kinerja mereka biasanya terfokus pada indikator jangka pendek. Juga telah diperhatikan bahwa banyak manajer memiliki kecenderungan untuk mengambil perspektif jangka pendek. Ini bisa mencegah pembangunan manajemen proyek modal yang membutuhkan sudut pandang jangka panjang. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.